Uji karbohidrat. Selamat siang, perkenalkan saya Nimade Cahaya Ramayanti Duli, NIM 859038 Saya dari UPBJJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan materi yaitu uji karbohidrat. Tujuan percobaan kita kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk memiliki tubuh sehat dan tubuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan setiap zat makanan dan bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang umumnya dikenal sebagai senyawa gula. Ada 3 golongan karbohidrat, yaitu yang pertama golongan monosakarida, golongan disakarida, dan golongan polisakarida. Untuk mengetahui amilum dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol. Amilum yang ditetesi larutan lugol akan memperlihatkan perubahan warna larutan lugol dalam bahan makanan menjadi berwarna biru tua atau biru kehitam-hitaman. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan lugol, maka bagian yang ditetesi akan berwarna biru hingga ungu atau biru kehitam-hitaman. Untuk membantu agar warna dapat diidentifikasi secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih. Selain itu, demi keamanan dalam penggunaan larutan lugol, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu pekat dalam mencampur larutan karena larutan lugol beracun dan dapat membuat iritasi kulit. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada bahan-bahan. Yang pertama ada tepung, gula pasir, biskuit, margarin, tahu putih, kentang, telur yang sudah direbus, nasi, apel, serta pisang. Adapun alat-alatnya yang pertama ada pipet, ada piring plastik, dan lugol. Adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama, semua pengamatan harus dicatat langsung dalam lembar kerja. Lalu susunlah semua makanan dan diberi nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Kemudian, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan lugol. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan lugol. Catatlah bahan makanan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu hingga biru setelah ditetesi larutan lugol. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mencampurkan larutan lugol ke dalam makanan yang sudah disediakan. Nah, tetesilah satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan lugol. Nah, setelah semua bahan makanan ditetesi dengan lugol, lalu kita aduk-aduk satu persatu bahan makanan yang telah ditetesi lugol agar bahan makanan tersebut tercampur rata dengan lugol. Nah, selanjutnya perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan lugol. Catatlah bahan makanan yang diuji
berwarna ungu hingga biru. Yang mengandung karbohidrat adalah bahan makanan yang berubah warna menjadi kebiruan. Yang pertama ada tepung, nasi, biskuit, kentang, dan pisang. Sementara bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu ada tahu, margarin, telur rebus, apel, dan gula pasir. Nah, berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan sebelum dan sesudah diberi larutan glucol. Pertama, pada uji pisang yang ditetesi dengan larutan glucol menghasilkan warna ungu kebiruan. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat. Yang kedua ada apel. Pada uji karbohidrat apel yang ditetesi dengan larutan glucol berwarna coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Yang ketiga ada nasi. Uji karbohidrat nasi yang ditetesi dengan larutan glucol berubah warna ungu pekat atau menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Yang keempat ada telur rebus bagian putihnya. Uji karbohidrat putih telur yang diiris kecil ditetesi dengan larutan glucol menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal itu berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat, karena bila memiliki karbohidrat, setelah diuji seharusnya memiliki warna biru kehitaman. Yang kelima ada tahu putih. Uji karbohidrat tahu yang diiris kecil ditetesi dengan larutan glucol berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Yang keenam ada margarin. Uji karbohidrat margarin yang ditetesi dengan larutan glucol tidak berubah warna. Hal itu menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Yang ketujuh ada biskuit. Uji karbohidrat biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan glucol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Yang kedelapan ada tepung terigu. Uji karbohidrat tepung yang ditetesi dengan larutan glucol berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Yang kesembilan ada gula pasir. Uji karbohidrat gula pasir yang ditetesi dengan larutan glucol berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Yang terakhir ada kentang. Uji karbohidrat kentang yang diiris kecil ditetesi dengan glucol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Dapat ditarik kesimpulan setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus putihnya, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan glucol, maka ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat seperti sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat yaitu apel, telur rebus putihnya, tahu, margarin, dan gula pasir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum IPA. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.